Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu servis Windows 10 yang harus dimatikan agar lancar dan tidak lemot pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi pertama-tama seperti biasa ya, teman-teman silahkan buka servis ya. Servis. Jika sudah, pilih yang atas ini ya, bisa diklik. Nah, kemudian ketika servisnya sudah kebuka, teman-teman servis yang pertama itu cari Connected User Experience and Telemetry ya. Jadi Connected User. Nah ini ya. Ini saya perbesar dulu. Nah ini ya. Connected User Experience and Telemetry. Nah, jadi bagi teman-teman yang merasa ini yang PC-nya itu lemot banget, itu bisa dicoba untuk mematikan servis ini ya. Nah, karena servis ini itu tidak terlalu berguna juga ya. Dan kalau teman-teman lihat ya di description-nya, ini yang di dalam kurung ini ya, used to improve the experience. Jadi ini digunakan untuk mengimprove experience dan quality dari platform Windows-nya. Nah, jadi penting saran-saran dimatiin aja ya. Jadi kebetulan ini lagi running ya. Ini lagi running ya. Jadi saya akan matikan dengan cara klik kanan properties, kemudian pilih disable. Jika statusnya masih running, bisa di stop ya. Kemudian apply, lalu OK. Nah, kemudian service berikutnya adalah diagnostic policy service ya. Diagnostic policy service. Nah, ini ya. Diagnostic policy service. Nah, jadi ini service itu buat apa? Ya, servisnya ini itu fungsinya buat apa? Jadi kalau dilihat di description-nya, itu untuk mendeteksi problem atau troubleshooting pada komponen Windows. Ya. Dan jadi menurut saya ini mending saya biarin saja. Tapi bagi teman-teman yang merasa tidak berguna ya, sudah membaca deskripsinya dan merasa servis ini tidak berguna, maka servis ini bisa dimatikan ya. Begitu. Kalau di PC saya sendiri, saya biarkan saja ya. Nah, kemudian lanjut distribute link. Nah, ini ya, distribute link tracking clean. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ini maksudnya itu jika komputer Anda tidak terhubung ke jaringan apapun ya. Jadi kalau misalkan komputer teman-teman itu tidak terhubung ke jaringan apapun, maka distribute link tracking clean ini bisa dimatikan ya. Nah, jadi kalau PC atau laptop teman-teman itu terhubung ke jaringan apapun, maka ini jangan dimatikan ya. Nah, kalau dilihat dari penjelasannya, maka PC saya itu tidak mau ya mematikan karena saya itu sering banget terhubung ke jaringan apapun ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak terhubung dengan jaringan apapun, bisa dimatikan ya servisnya ini. Kemudian lanjut download Maps Manager. Nah, ini ya, download Maps Manager. Nah, ini salah satu service yang mungkin tidak terlalu penting dan tidak terlalu berguna, dan bahkan statusnya itu tidak running ya. Jadi mending diklik kanan properties, kemudian disable, kemudian kalau masih running bisa di stop ya, kemudian klik apply, lalu OK. Kemudian service berikutnya adalah IP helper. Nah, ini ya, IP helper. Nah, IP helper itu adalah jika Anda tidak menggunakan koneksi IPv6 ya. Nah, cara mengetahuinya gimana, apakah kita memakai IPv6 atau tidak? Nah, teman-teman bisa buka control panel ya. Control panel ya, dibuka. Kemudian jangan lupa view banyak ubah ke large icons. Kemudian pergi ke network and sharing center. Kemudian pergi ke change adapter settings. Kemudian di WiFi teman-teman klik kanan properties. Nah, di sini ya ada IPv6. Nah, jadi di sini IPv6 saya itu tercentang dan nyala ya. Nah, bagi teman-teman yang tidak tercentang atau mati, itu bisa dimatikan untuk service IP helpernya ya. Begitu untuk cara mengetahui IPv6-nya apakah nyala atau tidak ya. Nah, kemudian lanjut, service berikutnya adalah program compatibility assistance service.
program compatibility ini ya, program compatibility assistance service. Nah, ini kalau teman-teman baca description-nya, service ini untuk mendukung PCA ya. PCA itu kepanjangan dari program compatibility assistant yang memonitoring program yang telah terinstall ya, dan yang dibuka atau dijalankan bagi penggunanya. Ya, seperti itu ya. Kalau mau lebih mengetahui lebih lanjut bisa dibaca description-nya dan bisa ditranslate ke bahasa Indonesia ya. Nah, jadi intinya program Compatibility Assistance Service ini itu untuk memonitoring program yang telah terinstall, program atau aplikasi atau software ya, dan juga untuk memonitoring aplikasi-aplikasi atau program-program yang telah dibuka atau dijalankan oleh penggunanya ya. Nah, mungkin menurut saya dinyalain aja atau dibiarin saja, tapi bagi teman-teman yang mau mematikan bisa dimatikan ya. Oke. Nah, lanjut yaitu print spooler. Nih ya, print spooler. Jadi ini service ini berguna bagi teman-teman yang memiliki mesin printer. Bagi yang tidak memiliki mesin printer atau tidak mempunyai sama sekali mesin printer, service ini bisa dimatikan. Ya. Nah, karena di sini saya ada mesin printer, makanya saya tidak mau mematikan service ini. Takutnya nanti misalkan saya mau ngeprint atau fotokopi nanti jadi error ya. Begitu. Kemudian remote registry. Remote registry ini ya, remote registry. Nah, jadi kalau teman-teman baca description-nya, itu kegunaannya itu ketika service ini menyala, maka registrinya itu akan memodify atau istilahnya settingannya akan berubah dengan sendirinya ya. Makanya sama bawaan Windows-nya itu sudah dimatikan secara langsung, karena Windows itu tidak mau settingan registry kita itu diubah secara otomatis tanpa kita ketahui ya, seperti itu. Kalau masih startupnya tipe startupnya masih enable atau manual automatic, bisa dimatikan dengan cara klik kanan properties, kemudian pilih disable, kemudian apply lalu oke ya. Kemudian lanjut secondary logon. Oke, secondary logon mana? Nah, ini ya secondary logon. Nah, secondary logon itu mungkin saya akan jelaskan dulu ya secondary logon itu. Nah, bagi teman-teman yang memiliki user yang lebih dari satu, maka service secondary logon ini jangan dimatikan karena takut error. Nah, bagi teman-teman yang bagi teman-teman yang usernya cuma satu, itu bisa dimatikan ya untuk service ini dengan cara klik kanan properties, kemudian pilih disable, kemudian klik apply, lalu oke. Nah, lanjut ya, di service berikutnya adalah security center. Security center ini ya. Nah, jadi security center ini mungkin sebagian dari teman-teman itu tidak bisa mengubah settingannya ya, mulai dari startup tipenya, kemudian statusnya itu memang nggak bisa ya, karena sudah dikunci oleh Windows-nya ya. Nah, mungkin teman-teman jangan matiin, karena kalau teman-teman lihat di deskripsinya itu panjang banget ya. Kalau teman-teman baca mungkin bakal pusing. Yang mending service security center ini jangan dimatikan, karena ini seperti namanya ya, ada security ya, dan itu terkait dengan Windows Security, kemudian Windows Defender dan yang lainnya ya yang berupa security ya. Kemudian lanjut yaitu TCP atau IP ya. Nah, ini ya TCP atau IP Net BIOS Helper. Nah, itu maksudnya apa? Yaitu jika Anda tidak berada dalam jaringan grup kerja. Nah, misalkan maksudnya itu apa ya, jaringan grup kerja. Nah, itu bukan hanya kerja saja, tetapi kalau yang di rumah bareng keluarga ya, wifi-nya saling nyantol ya ke satu wifi. Nah, itu kan sama dengan grup ya. Nah, bagi teman-teman yang entah di rumah atau di kantor ya sering memiliki wifi yang memang untuk grup atau satu kelompok, itu jangan dimatikan ya untuk service ini ya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki wifi dan memang pemakaian orang itu cuma ada satu ya, itu silahkan dimatikan untuk servisnya ini ya. Nah, lanjut service berikutnya adalah touch keyboard. Nah, ini ya touch keyboard and handwriting panel service. Nah, ini mungkin jangan dimatikan juga karena ini adalah salah satu
fitur Windows yang teman-teman sudah miliki ya. Contohnya touch keyboard. Touch keyboard kalau teman-teman lihat di sini ya, di taskbar klik kanan. Nah ini ya touch keyboard button. Nah kemudian handwriting panel pen. Handwriting panel pen itu nih ya Windows Ink ya, ada ink ya. Nah jadi service ini tuh menyangkut dengan dua fitur ini ya, yaitu Windows Ink Workspace button dan touch keyboard button. Mending jangan dimatikan ya. Dan bagi teman-teman yang memang tidak memakainya bisa dimatikan. Tapi kalau saya ini sering pakai jadi saya tidak mematikan ya. Nah kemudian lanjut Windows Error Reporting Service. Windows Error Reporting Service. Nah ini ya. Nah ini maksudnya apa? Jadi kalau misalkan teman-teman lagi membuka suatu aplikasi, program atau software dan kemudian aplikasi tersebut error, maka Windows akan menampilkan bekas errornya itu kenapa dan harus berhenti atau menunggu sampai aplikasi tersebut respon ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman matikan nanti tidak ada yang namanya report-report lagi dari Windows karena memang service ini sudah dimatikan. Seperti itu. Jadi kalau di PC saya mending saya biarin saja. Ya tapi bagi teman-teman boleh dimatiin ya. Kalau misalkan tidak terlalu penting atau tidak terlalu berguna ya. Kemudian lanjut Windows Image Acquisition. Ini ya Windows Image Acquisition atau WIA. Nah jadi service ini boleh dimatikan ya. Tapi dilihat dari deskripsinya itu ada kata-kata scanners dan juga kamera. Nah kalau menurut saya ya secara pribadi mending nggak usah lah ya, nggak usah matiin karena ada kata-kata kamera. Kalau kamera kan kebanyakan di laptop ya, takutnya kamera laptop kalian tuh kenapa-napa, dan service ini mungkin sangat sensitif ya terhadap kamera dan juga scanner ya. Jadi mending menurut saya dibiarin saja untuk service ini, jangan dimatiin ya. Kemudian lanjut yaitu Windows Search. Nah Windows Search ya, Windows Search ini kalau dimatiin itu nanti di bagian search barnya teman-teman, misalnya saya mau cari Chrome, nanti di atas sini terdapat katanya itu ya kalau nggak salah indexingnya itu off atau mati ya. Nah jadi mending teman-teman jangan matiin karena takutnya kalau teman-teman matiin nanti result atau hasil dari search bar Windows ya nanti malah jadi kacau ya. Mending ini saya jangan matiin. Kemudian lanjut terakhir Windows Update. Nah siapa nih, pasti kan sudah banyak yang tahu nih Windows Update untuk mengupdate Windows ke versi yang terbaru atau ke fitur-fitur terbaru. Nah bagi teman-teman yang tidak mau mengupdate Windows kalian, itu bisa dimatiin untuk service ini. Tapi bagi teman-teman yang ingin terus update nih Windowsnya agar baru-baru terus, maka jangan dimatiin. Dan kebetulan untuk statusnya running berarti servicenya ini lagi jalan ya. Nah jadi kalau lebih servicenya seperti itu ya. Kadang ada yang saya sebutin tuh tidak saya saranin untuk dimatiin ya, karena ya sebagai pengetahuan aja kenapa gitu loh ya. Dan jangan lupa untuk baca deskripsinya kalau pengen matiin servisnya, jangan lupa baca deskripsinya karena itu amat sangat penting. Dan bagi yang tidak tahu ya, untuk penjelasan deskripsinya bisa ubah ke bahasa Indonesia lewat Google Translate ya. Oke. Nah cara terakhir ya yaitu teman-teman buka run ya dengan cara Windows plus R secara bersamaan, kemudian ketik ms config jika sudah oke. Dan kemudian teman-teman pergi ke tab service, kemudian centang hide all Microsoft Service, dan di sini teman-teman silahkan pilih service yang menurut teman-teman tidak berguna atau tidak penting, karena kalau service ya semua service dinyalain maka PC atau laptop teman-teman itu akan semakin berat dan semakin lemot ya. Jadi bagi teman-teman yang ada yang tidak penting atau tidak berguna silahkan dimatikan. Dan ketika teman-teman ada yang menemukan suatu service yang teman-teman itu tidak tahu, maka biarkan saja, takutnya kalau dimatiin kenapa-napa dan bisa error ya. Nah seperti itu. Jadi jika sudah bisa di apply
lalu oke ya. Dan yang terakhir teman-teman silahkan restart PC atau laptopnya agar servis-servis yang dimatikan itu benar-benar sudah mati dan tidak berjalan di latar belakang lagi ya. Oke, jadi video tentang servis Windows 10 yang harus dimatikan pada PC dan laptop sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, video ini sampai di sini dulu. Ditunggu next videonya ya. Dadah.